Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, selamat datang di acara podcast BM Bincang Mahasiswa. Kali ini aku Rafiqul Bitama dari Fakultas Teknik. Seperti biasa bakal nemenin kalian bareng partnerku nih yang super seru. Hai teman-teman yang ada di rumah, aku Elita dari Fakultas Pertanian. Di sini kalian wajib stay tune ya karena kita punya topik yang sangat-sangat relate banget sama kehidupan kita. Apakah topiknya sekarang? Keimanan di era digital. Ya, Benar banget. bener banget kan di era digital seperti ini kan udah ngubah banyak aspek dalam kehidupan kita kan di era digital ini, termasuk gimana cara kita ngejalanin dan menjaga keimanan. Iya, setuju banget sih Kak Raffi. Buat ngobrolin ini lebih dalam, kita udah bareng teman-teman kita nih. Mereka mahasiswa dari jurusan yang unik-unik. Mending kita langsung perkenalan aja ya gak sih? Oke, yang pertama ada Gita nih, boleh dong Kak Gita buat kenalan dulu. Oke, halo semuanya. Aku Gita, aku berasal dari Prodi Ilmu Tanah. Seneng banget nih diajak ngobrol hari ini. Halo Kak Gita, selanjutnya ada Kak Nesa. Halo, aku Kak Nesa, aku dari Ilmu Tanah. Terima kasih ya buat undangannya. Wah, pasti seru banget nih ngomongin keimanan dari pandangan mahasiswa. Seru banget dong, pastinya bakalan. Lalu ada Kak Krisna. Halo guys, aku Krisna, aku dari program studi akhir teknologi. Aku seneng banget gue diundang untuk acara podcast BM ini. Apalagi topiknya kan kayak seru-seru gitu kan, apalagi relate banget buat kita generasi muda. Iya benar banget Kak Krisna. Yang terakhir ada Kak Doni, perkenalan dong Kak. Halo, aku Doni dari Fakultas Teknik. Nah, di sini semoga sharing-sharing kali ini menjadi inspirasi buat sobat di rumah. Amin. Oke, langsung aja ya. Kan kalau ngomongin di era digital itu kan pasti kan ada tantangan sih. Tantangannya kan pasti kan muncul ya. Buat Kak kita sendiri nih, apa tantangan terbesar yang dirasain sebagai mahasiswa itu di zaman sekarang? Kalau aku pribadi sih lebih ke distraction ya Kak. Kan sekarang itu semua hal itu ada di HP. Kayak kita mau ibadah itu kadang keinget ada notif gitu. Jadi kita keterusan scroll TikTok, kadang sampai lupa sama prioritas kita gitu Kak. Setuju banget sih aku sama Kak Gita ini ya guys. Jadi kayak susah banget gitu buat ngatur waktunya ya. Iya betul banget Kak. Nah, kalau buat Kak Nesa nih, tantangan apa yang dirasain sama Kak Nesa nih, Kak? Kalau aku ke overload information ya, karena kan banyak informasi tentang agama, tapi ada juga yang benar dan ada juga yang misleading. Aku pernah baca nih artikel tentang hukum agama, tapi itu cuma kayak pendapat sepihak dan nggak ada dalilnya. Jadi kita harus kritis biar kita itu nggak salah paham. Wah iya ya, jadi emang penting banget buat kita cek sumber-sumber informasi yang akurat banget gitu ya Kak. Kalau dari Kak Krisna nih gimana pendapat Kak Krisna? Kalau aku sih tantangannya lebih ke kebiasaan ya. Apalagi kan aku kan ya mahasiswa juga kan, pengguna teknologi juga. Teknologi juga kan buat aku belajar nih. Jadi kayak aku tuh kadang-kadang lupa gitu buat ibadah. Apalagi tuh karena kan ya ada beberapa faktor kan contohnya kan capek. Nah itu padahal itu gampang banget tinggal cek HP, tinggal kan online kan. Gitu sih kalau aku. Wah, relate banget ya kan, kita kan mahasiswa juga sibuk ya, kalau apalagi akhir-akhir ini UAS gini. Kalau buat Kak Doni nih, apa nih Kak tantangannya Kak? Tantangannya itu menurut saya kan kalau semisal di pekerjaan-pekerjaan seperti proyek kan ya. Nah, itu kan dari sipil kan kebanyakan seperti kerja di lapangan. Kan? Nah, kita itu harus sangat-sangat belajarlah tentang teknologi yang bertujuan untuk keimanan. Nah, dikarenakan kan kita kalau seperti sholat di luar lapangan, di dalam kerjaan lapangan itu, nah itu kan cukup sulit toh. Nah, kita di sini jadi harus mengetahui bagaimana cara yang benar untuk melakukan sholat tersebut di tempat-tempat yang tidak proper seperti ini. Benar banget ya yang dibilang Kak Doni tadi. Tapi teman-teman di balik tantangan itu, teknologi juga punya peluang buat ngejaga keimanan kita.
Menurut Kak Nesa nih, apa sih manfaat teknologi yang Kak Nesa rasain sekarang? Kalau di aku ya manfaat teknologi itu banyak banget sih. Aku pakai aplikasi pengingat sholat. Itu kayak kalau waktunya sholat itu di handphone itu pasti ada suara azan. Dan aku pakai aplikasi Al-Quran digital. Jadi kalau aku di mana, dimanapun dan kapanpun aku pasti bisa langsung baca Al-Quran lewat HP. Jadi nggak lupa. Wah, keren banget ya Kak Nesa ya. Kalau ini Kak Krisna gimana Kak? Kalau aku sih lebih ke sosmed ya, kayak maksudnya tuh kayak aku lebih sering ngikut-ngikutin sama suka postingan tentang kajian Islam sama apa quotes-quotes hitam gitu. Jadi kayak oh ini sebagai pengingat aku gitu. Iya ya, jadi media sosial tuh memang bisa jadi sarana dakwah ya. Nah, buat Kak Gita nih, gimana sih pendapat Kak Gita? Kalau aku pribadi sih aku lebih ikut ke kajian-kajian online gitu kan sekarang banyak Zoom yang gratis, terus YouTube yang gratis gitu. Jadi kita meskipun nggak bisa ikut langsung tuh Kak, kita itu bisa belajar tetap bisa ikut gitu. Setuju banget. Kalau buat Kak Doni nih, gimana Kak? Nah, kalau saya tuh mengikuti ini komunitas-komunitas kajian. Itu biasanya saya sering kalau melihat di grup komunitas ini seperti ada halnya untuk kita belajar lah. Nah, kita kan ini jarang banget mengikuti agama lah yang keimanan lah, tentang keimanan sendiri ini kan jarang lah. Makanya kita harus menjadwalkan bahwa seminggu minimal lah sekali mengikuti kayak kajian-kajian seperti itu. Jadi gitu pendapat dari Kak Doni. Sekarang kasih tips dong buat sahabat-sahabat inspirasi di rumah. Buat Kak Gita, apa yang Kak Gita lakuin biar tetap menjaga keimanan? Kalau aku sih lebih ini ya Kak, membuat jadwal untuk ngaji, untuk sholat itu dijadwalin. Jadi kita itu biar gak lupa sama prioritas kita. Terus aku juga ini ngebatasin penggunaan HP gitu Kak. Ide bagus tuh dari Kak Gita ya. Kalau buat Kak Nesa gimana Kak? Kalau aku lebih kayak bukan membatasi sih sebenarnya, tapi kayak lebih nyaring lah kalau di sosmed. Jadi aku ngefollow di Instagram atau TikTok itu ngefollow orang yang inspiratif, yang selalu kayak nyebarin dakwah, tapi bukan dakwah hoax gitu ya, dakwah. Jadi kan kita lebih kayak terbuka tuh pikirannya. Bener sih, bener. Wih, keren banget ya Kak Nesa ini ya teman-teman. Kalau buat Kak Krisna nih, apa tips dari kakak? Kalau aku sih tipsnya tuh bisa kayak healing gitu kan, healing maksudnya healing ke alam-alam gitu. Jadi kayak gunung, habis itu pantai dan sebagainya itu kan kayak kita tuh kayak bisa bersyukur gitu di situ kayak wow kuasa Allah itu banyak banget gitu. Iya, benar. Bisa dicoba nih tips dari Kak Krisna ya. Kalau buat Kak Doni nih gimana Kak? Nah, saya sih itu mementingkan doa dulu lah sebelum melakukan kegiatan atau bekerja. Nah, di sini juga saya sangat-sangat senang mengikuti diskusi dengan orang-orang, berdiskusi sama orang-orang yang ahli agama. Nah, di situ karena kita bisa belajar dan intinya mendapatkan lebih banyak kebaikan daripada kejahatan. Nah, di situ kita harus semangat. Wah, gak kerasa ya, kita sudah dapat ilmu yang banyak banget nih ya dari para teman-teman kita nih. Kayak seru banget gitu obrolannya. Terus aku mau ngucapin terima kasih buat Mbak Gita, Mbak Nesha, Mas Krisna, dan Mas Doni juga atas insight-nya yang super keren pol. Iya bener banget. Jadi semoga sahabat inspirasi yang ada di rumah juga terinspirasi buat tetap menjaga keimanan di era digital ini. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.